Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, keselamatan fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di pelajaran SKI yang mana pada pelajaran ke-6 ini, yaitu yang kita bahas adalah kisah teladan Umar bin Khattab. Tapi sebelum kita mulai, nanti diharapkan anak-anak setelah belajar ini anak-anak bisa tahu biografi dari Umar bin Khattab, ya, terus bisa mengetahui kapan beliau diangkat sebagai seorang nabi, masa remajanya dan lain-lainnya. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, ya, menjadi anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. Ya, selesai. Oke, anak-anak bisa dibuka halaman 111 ya paketnya, ataupun sampai dengan 114. Nah, di sini kisah teladan Umar bin Khattab. Nah, salah satu keberhasilan dakwah Rasulullah SAW adalah mampu membuat orang-orang yang semula yaitu menentang berbalik menjadi pendukungnya. Nah, salah satunya siapa? Para penentang dakwah Islam itu yaitu Umar bin Khattab. Nah, sebelum Islam itu beliau sangat menentang dengan ajaran Rasulullah. Nah, sebelum Islam. Ya. Namun setelah setelah Umar bin Khattab itu masuk Islam, malah beliau itu adalah pendukung setianya Rasulullah, sangat menjunjung tinggi ya. Nah, Rasulullah selalu kalau Rasulullah mau berperang, Umar bin Khattab itu menjadi sahabat Rasulullah yang selalu turut serta dalam berbagai perang. Nah, dalam membela Islam, Umar bin Khattab dengan gagah berani mengangkat pedangnya untuk memerangi para penentang Islam. Bahkan beliau disebut dengan dijulukan dengan Al-Faruq, ya, pembeda atau pemisah yang hak dan batil. Nah, setelah meninggalnya Abu Bakar, Umar bin Khattab itu ditunjuk sebagai Amirul Mukminin, ya, menggantikan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah kedua. Nah, selama pemerintahan beliau, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat, menyebar kemana-mana. Ia berhasil mengambil alih dan menaklukkan banyak negara pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Agar dapat meneladani kisah perjuangan Umar, mari kita mempelajari lebih banyak lagi. Ya, coba kita buka halaman 114. Nah, yang pertama, Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Nah, ini yang perlu anak-anak pelajari. Umar bin Khattab itu dilahirkan pada tahun 581 Masehi. Ya, diingat ya, Nak ya. Nah, ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Makhzumi al-Quraisy dari suku Adi. Ya, ingat-ingat nama ayahnya siapa? Nama ayahnya adalah Khattab bin Nufail, ya. Makanya Umar bin Khattab, ya. Bin Khattab, Khattab itu artinya bapaknya, ya. Nah, nanti juga nama kalian misalnya misal namanya Ahmad bin siapa, ya gitu. Misalnya kayak Pawan, misalnya Pawan bin, ya, Al-Qasim dan sebagainya gitu ya. Oke, ibunya itu bernama siapa? Hantamah binti Hashim. Ingat-ingatnya ya. Nama ibundanya dari Umar bin Khattab adalah Hantamah binti Hashim. Suku Adi itu terpandang sebagai suku yang mulia dan memiliki martabat yang tinggi di kalangan bangsa Arab. Nah, Umar bin Khattab memiliki postur tubuh yang tinggi, tegap, ya, kayak adirai, yang memiliki watak yang keras, berani, disiplin. Nah, ketika berusia remaja, ia dikenal sebagai pegulat yang perkasa. Tahu pegulat ya? Pegulat itu ya petanding. Kalau sekarang itu MMA namanya ya, kalau sekarang itu ya. Suka jago tinju maupun pegulat ya, suka bertarung ya.
Ia sering menampilkan kemampuannya itu dalam pesta tahunan pasar Ukas. Nah, setiap tahunan itu dalam satu tahun, kalau sekarang itu tahun baru lah. Nah, itu ada pertandingan, yaitu pegulat-pegulat. Nah, yang mana di sini Umar bin Khattab itu selalu tampil di sana. Di samping itu, Umar bin Khattab juga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Beliau sangat cerdas. Ia mampu memperkirakan hal-hal yang akan terjadi di masa datang. Ya, dia perhitungannya agak pintar ya. Bicaranya sangat fasih dan tutur katanya halus. Nah, oleh karena itu, ia sering dipilih menjadi wakil kabilahnya, kelompoknya, ya, untuk melakukan perunding-perundingan dengan suku lain. Ya. Nah, kelebihannya itu membuatnya populer di kalangan suku-suku Arab. Ya, terkenal beliau Umar bin Khattab sebagai seorang yang pegulat yang tangguh, yang perkasa, bahkan tutur katanya yang halus dan sebagainya ya. Nah, Nabi Muhammad SAW sendiri mengakui ya keunggulan yang dimiliki Umar bin Khattab. Nah, ia seorang pemuda yang gagah berani, tidak mengenal takut dan tidak gentar, tabah serta berkemauan keras. Ya. Nah, dalam sebuah kesempatan Nabi Muhammad SAW itu pernah berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari Amr bin Hisham ataupun Umar bin Khattab. Nah, Rasulullah itu berdoa kepada Allah itu agar siapa? Dua orang ini masuk Islam. Karena dua orang ini sangat disegani di bangsa Arab saat itu. Siapa itu? Yaitu Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Nah, doa Nabi Muhammad SAW itu dikabulkan oleh Allah dengan Islamnya Umar bin Khattab pada tahun berapa? 616 Masehi. Ya, itu kisah Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Yang awalnya beliau adalah penentang ya yang sangat keras atas dakwahnya Rasulullah SAW. Namun setelah beliau masuk Islam, bahkan beliau dijuluki sebagai Al-Faruq ya, yaitu pembeda atau pemisah mana yang hak dan batil ya. Beliau yang sangat menjunjung tinggi perjuangan agama Islam. Bagaimana selanjutnya ceritanya, insya Allah kita akan lanjut di minggu depannya, yaitu Umar bin Khattab masuk Islam ya. Oke anak-anak, semoga saya selalu bisa bertemu di pelajaran selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.